Letus itu adalah sukacita yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang karena memiliki sesuatu yang sangat ia sukai. Misalnya, si Albert, wah, Pak, Ma, saya itu pingin sepatu baru, beli dong. Ketika Pak Andreas dan Ibu Maria Esti membeli sepatu baru untuk Albert, dia itu menjadi bahagia. Kebahagiaan jenis ini disebut letus. Jadi kita bahagia oleh karena kita memiliki sesuatu yang kita sukai. Saya misalnya sangat bahagia kalau makan tempe dan tahu, karena saya sangat suka itu. Itulah letus. Dan kita semua pantas untuk mencari kebahagiaan jenis ini. Meskipun tingkatnya masih terlalu basic, terlalu kecil. Di tingkat kedua ada namanya Felix. Felix. Jadi letus itu berarti bahagia. Felix juga berarti bahagia, hanya tingkatannya berbeda. Felix adalah kebahagiaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang oleh karena dia mengetahui bahwa keadaannya lebih baik dari orang lain. Misalnya, sementara ada 1.001 orang di luar sana yang menderita karena COVID, kita menemukan di lingkungan kita bahwa kita sehat semua. Kita bahagia karena keadaan kita lebih baik dari orang lain. Meskipun itu tidak berarti bahwa kita membanding-bandingkan terus dengan keadaan orang lain. Tapi ketika kita menemukan bahwa kita lebih baik dari orang lain, keadaan kita lebih baik, kita bahagia. Dan kebahagiaan jenis ini disebut Felix. Juga kita perlu memiliki kebahagiaan ini. Saya itu kalau Romo Gusti itu bodoh banget sih, tidak lebih pintar dari Romo Isto, saya itu sedih karena tidak lebih baik dari Romo itu. Tapi Romo Isto bahagia. Kebahagiaan dia disebut Felix karena dia menemukan bahwa dia lebih baik dari saya. Itu di tingkat yang kedua. Kebahagiaan di tingkat yang ketiga disebut beatitudo. Apa itu? Kebahagiaan dimiliki seseorang atau sekelompok orang oleh karena ia atau mereka berbuat baik terhadap orang lain atau menjadikan dunia ini sebagai tempat yang nyaman untuk dihuni. Misalnya, ketika kita menemukan seorang yang tidak memiliki makan di gang kita lalu memberikan sepotong roti atau sesuatu untuk dimakan. Ketika kita merasa bahagia oleh karena kita berbuat baik terhadap orang lain, kebahagiaan ini disebut di dalam kitab suci dengan beatitudo. Kita semua perlu mencari kebahagiaan ini karena tingkatannya sudah tinggi. Kita diundang untuk berbuat baik. Kita diundang untuk menjadikan dunia ini sebagai tempat yang nyaman untuk dihuni dan lain sebagainya. Di tingkat yang keempat, paling tinggi, namanya sublime beatitudo. Apa itu? Kebahagiaan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang oleh karena ia bersatu secara intim mesra dengan Tuhan. Ini menyangkut pengalaman rohani. Ini menyangkut pengalaman kita dengan Tuhan. Bahkan orang di samping saya tidak tahu seberapa dekat saya dengan Tuhan. Ini sudah menyangkut pengalaman sangat personal, pengalaman sangat pribadi dengan Tuhan. Contoh-contoh dari kebahagiaan jenis yang keempat ini, sublime beatitudo, misalnya begini. Ketika kita berdoa, meskipun kita tidak sungguh tahu apa yang tadi kita katakan pada Tuhan dan apa nanti jawaban Tuhan terhadap doa kita, kita itu merasa bahagia, merasa batin kita itu dipuaskan. Kebahagiaan semacam ini adalah kebahagiaan di tingkat yang paling tinggi. Karena itu menyangkut rahasia kita dengan Tuhan, menyangkut keintiman seseorang. Saya sangka sebagai orang Katolik, orang Kristiani, kita perlu mengejar 4 tingkat kebahagiaan ini. Karena
kita harus menjadi orang Kristiani yang bahagia. Menjadi orang beriman yang berbahagia. Jangan hanya menjadi orang beriman, tapi menjadi orang beriman yang berbahagia. Tapi berbahagia tidak berarti kita selalu tersenyum sendiri ketika kita jalan, kita tertawa seorang diri. Nanti orang bilang, ada satu baut yang belum dikancing di sini. Jadi kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang timbul dari dalam. Entah karena memiliki sesuatu yang kita sukai, entah karena keadaan kita baik, entah karena kita berbuat baik ke orang lain, entah karena kita merasa bersatu secara intim dengan Tuhan. Mari kita merenungkan semua ini sebagai mungkin pelajaran bagi kita untuk selalu menghidupi iman Kristiani kita sebagaimana Abraham dan Sarah kepada para malaikat dan para murid pada Yesus di tepi danau Galilea.